Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan bantuan dana hibah sebesar 70 miliar rupiah untuk masjid, musola, dan yayasan Islam. Bantuan disampaikan ke pengurus yang tersebar di 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Di Batam penyerahan dilakukan dalam sehari di 2 tempat, yaitu SMKN 1 Batu Aji dan Masjid Bukit Indah Sukajadi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Kepri tahun anggaran 2020. Bantuan diperuntukkan bagi rumah ibadah di Kota Batam. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kepri menganggarkan bantuan dana hibah sebesar 70 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi masjid, musola, dan yayasan-yayasan Islam. Sebelumnya, Gubernur juga telah menyerahkan bantuan kepada tempat ibadah lain di Batam, seperti untuk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan total penerima 290 sekota Batam. Pemberian bantuan pertama dilakukan pada Jumat 4 Maret 2022 di SMK Negeri 1 Batu Aji. Di sana, kali ini diberikan untuk 109 penerima dari 4 kecamatan di Batam, yakni Kecamatan Sekupang, Sagulung, Batu Aji, dan Belakang Padang. Selain pengurus masjid musola, penerima bantuan dana hibah kali ini mulai dari Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, Rumah Tahfiz, Pondok Pesantren, BKMT, dan juga Yayasan Islam. Ada juga bantuan untuk Persatuan Mubalik Batam, Ikatan Dai Batam, Ikatan Putra Putri Kori-Koriah, serta Hafiz Hafizah. Selanjutnya, usai sholat Jumat, pemberian bantuan dilakukan di Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam, Kota. Jumlah penerima adalah 116 pengurus masjid dan yayasan. Tiba di Masjid Bukit Indah Sukajadi, Ansar Ahmad didampingi sederet anggota DPRD Kepri seperti Raden Hari Cahyono, Wahyu Wahyudin, Taba Iskandar, Asmin Patros, dan sederet Kepala OPD Provinsi Kepri. Dalam paparannya, Gubernur Ansar mengatakan untuk Batam ada sekitar 30 miliar rupiah yang akan disalurkan tahun ini. Bantuan akan segera direalisasikan di awal tahun. Bantuan sengaja dipercepat pada awal tahun dengan harapan bantuan yang bersumber dari APBN ini bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat karena nantinya akan melibatkan masyarakat langsung dalam proses pembangunan. Selain itu, sekaligus membantu mempercepat berputarnya kembali roda perekonomian pasca pandemi. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis. Satu persatu penerima bantuan maju menerima secara simbolis plakat bantuan yang diserahkan langsung Gubernur, didampingi anggota DPRD Provinsi Kepri dan Kepala Staf Khusus, serta Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri. Tujuan lain dari pemberian bantuan lebih awal itu agar penerima bantuan bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya, karena dana bantuan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah. Gubernur Ansar berharap agar para pengurus menggunakan bantuan sebaik mungkin dan mempertanggungjawabkannya dengan sebaik-baiknya. Gubernur Ansar menambahkan, bantuan dana hibah untuk rumah ibadah kali ini juga tidak lepas dari bantuan para anggota dewan yang menerima aspirasi sekaligus mengakomodir permintaan dari warga untuk membantu perbaikan tempat ibadah. Di sore hari ini ada 116 yang kita serahkan untuk semua di wilayah Batam. Dan Bapak Ibu, bantuan ini kita serahkan di awal-awal. Kenapa demikian? Karena beberapa kali dalam pidato Bapak Presiden, hasil rapat koordinasi kita kemarin dengan Pak Menteri Dalam Negeri, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, maka belanja-belanja masyarakat harus segera kita realisasikan. Maka saya tugaskan semua dinas-dinas kita untuk segera menyelesaikan administrasi. Dan hari ini kita serahkan. Nanti mana masjid yang mungkin gunakan ini untuk membangun, musola, pesantren dan lain sebagainya, saya yakin di situ pasti ada masyarakat yang bekerja supaya daya beli meningkat. Nah, mudah-mudahan kita juga diberikan target percepatan alokasi anggaran ini segera terrealisasi sesuai dengan konsultasi yang kita harapkan. Ansar menambahkan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya melakukan berbagai pembangunan yang menjadi tanggung jawab, termasuk pembangunan yang dilakukan di semua kabupaten kota, baik pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga sarana prasarana kesehatan. Ia berharap pembangunan harus dilakukan secara merata di semua kabupaten kota. Untuk masyarakat Kepri yang kalau
kata waktu di pemerintah yang Indonesia seperti ini di dekat Cipto itu di Lawang banyak juga kabupaten lain yang kami situ. Memang berat membiayai sakit. Kalau sekolah satu udah, kalau sakit udah selesai lagi. Untuk di Batam, Gubernur Ansar berencana akan membangun rumah singgah yang nantinya bisa dipakai warga dari pulau-pulau yang ada keperluan seperti berobat di Batam. Yang menambahkan meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, tapi pembangunan harus terus dilakukan dengan mengedepankan pemerataan pembangunan di semua kabupaten kota. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.